Halo sahabatku seperjuangan. Kalian pasti sudah pada tahu tentang Perang Dunia Pertama. Namun, tahukah kalian, jika peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah bagi dunia? Perang Dunia Pertama merupakan peperangan global yang terpusat di Eropa, dan dimulai pada tanggal 28 Juli tahun 1914 sampai dengan tanggal 11 November tahun 1918. Perang ini sering juga disebut dengan Perang Besar, karena berakhir sampai dengan dimulainya Perang Dunia Kedua. Perang itu melibatkan semua kekuatan besar dunia, yang terbagi menjadi dua aliansi bertentangan, yaitu, Blok Sekutu berdasarkan Triple Entente, terdiri atas Britania Raya, Prancis, dan Kekaisaran Rusia, dan Blok Sentral berdasarkan Triple Alliance, terdiri atas Jerman, Austria, Hongaria, dan Italia. Berikut penjelasan mengenai penyebab, garis waktu, dan negara-negara yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya terlebih dahulu kita like dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan tentang sejarah-sejarah yang akan kita bahas di channel ini. Penyebab terjadinya Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama terjadi di Eropa mulai tahun 1914 dan berakhir pada tahun 1918. Salah satu faktor utama yang menyebabkan peperangan negara-negara barat ini, dipicu oleh persaingan industri dan militer antara Jerman dengan Britania Raya. Perang Dunia Pertama pun akhirnya pecah, ketika putra mahkota Austria-Hongaria, Franz Ferdinand terbunuh. Hal ini menyebabkan pihak Austria-Hongaria bersama Triple Alliance melakukan serangan terhadap Prancis. Dalang di balik peristiwa tersebut, diduga dimotori oleh Serbia. Britania Raya yang berusaha mendamaikan melalui dialog, ternyata kalah suara dari Jerman, sedangkan Austria-Hongaria di pihak lain ingin berperang. Jerman bersama Austria-Hongaria melancarkan serangan ke Belgia, yang terikat perjanjian dengan Prancis dan Britania Raya. Hal ini memicu Prancis dan Britania Raya akhirnya harus mau ikut serta dalam perang. Pada 1915, Italia membelot ke Triple Entente dan meninggalkan Triple Alliance, karena dijanjikan mendapat wilayah Dalmatia yang saat itu diduduki oleh Austria-Hongaria. Setelah itu, Turki Utsmani memutuskan untuk bergabung bersama Triple Alliance, karena merasa mempunyai musuh yang sama, yaitu, Kekaisaran Rusia. Dengan demikian, Perang Dunia Pertama melibatkan dua kubu aliansi, yaitu, Triple Alliance yang dimotori oleh Jerman, Austria-Hongaria, Turki Utsmani, dan Bulgaria, melawan Triple Entente yang dimotori oleh Britania Raya, Kekaisaran Rusia, Prancis, Italia, dan beberapa negara lainnya. Perang ini akhirnya meluas hingga melibatkan Amerika Serikat. Amerika mengecam tragedi tenggelamnya kapal Lusitania pada tahun 1915, yang di dalamnya terdapat warga negaranya. Kapal tersebut ternyata tenggelam akibat ulah serangan Jerman. Amerika akhirnya ikut turun ke peperangan dengan merapat ke Triple Entente. Kekaisaran Rusia ternyata memilih menarik diri di tengah peperangan, tepatnya pada 1917. Penarikan diri ini disebabkan oleh situasi negaranya yang tidak kondusif. Pada 1918, muncul perjanjian Brest-Litov, yang isinya menyatakan, bahwa Kekaisaran Rusia lepas tangan dari Perang Dunia Pertama. Selanjutnya, terjadi serangan 100 hari pada 1918, yang diluncurkan kubu Triple Entente. Garis pertahanan Jerman di front barat pun mendapatkan serangan hebat. Dan Jerman pun akhirnya menyerah. Pernyataan kekalahan itu akhirnya diikuti oleh negara-negara lain yang tergabung di Triple Alliance, Bulgaria, Turki Utsmani, dan Austria-Hongaria. Secara bergiliran akhirnya mengibarkan bendera putih. Perang Dunia Pertama pun resmi berhenti pada tanggal 11 November tahun 1918. Garis waktu peperangan. Proses menuju terjadinya konflik Perang Dunia Pertama, memuat peristiwa antara lain. Pada tahun 1879, terbentuknya Dual Alliance antara Jerman dan Austria-Hongaria. Sebuah upaya dari Otto von Bismarck, Kanselir Jerman, tahun 1871 sampai tahun 1890,
dalam membangun jaringan diplomatik internasional sebagai desain dari permainan politiknya, untuk mengamankan Jerman. Aliansi ini bertujuan untuk menghambat ekspansi dari Kekaisaran Rusia. Selain itu, aliansi ini juga didirikan sebagai dukungan Jerman terhadap Austria, yang sedang berseteru dengan Kekaisaran Rusia, yang tengah mengupayakan ekspansi di Balkan. Pada tahun 1882, terbentuknya Triple Alliance. Jaring diplomatik Otto von Bismarck, yang elemen kuncinya terletak di Triple Alliance menghubungkan antara Jerman, Austria, Hongaria, dan Italia. Tujuan utama dari pembentukan aliansi ini adalah untuk terus mengisolasi Prancis, yang dikalahkan oleh Konfederasi Jerman Utara, atau Kerajaan Prusia pada 1870, dalam seri Perang Franco-Prusia. Kesediaan Italia bergabung karena ambisinya atas Mediterania dan Afrika, yang dikonfrontasi oleh Prancis. Pada tahun 1887, kesepakatan perjanjian reasuransi. Perjanjian dilakukan antara Jerman dan Kekaisaran Rusia, yang isinya keduanya berjanji akan bersikap netral, jika salah satu terlibat perang dengan salah satu kekuatan besar Eropa, yaitu Britania Raya dan Prancis. Dan pada tahun 1888, Wilhelm II naik tahta Kekaisaran Jerman. Kehadirannya di atas singgasana pada 1888, telah mengubah situasi politik internasional secara drastis, setelah dia memecat Otto von Bismarck pada 1890. Jerman mengeluarkan kebijakan internasional yang baru. Hal ini terjadi bukan dikarenakan sang kaisar tergolong manusia haus darah, yang selalu menginginkan perang, namun, lebih kepada sikap inferioritasnya terhadap kekuasaan Britania Raya di kawasan kontinental, sebagai penyangga keseimbangan kekuatan di Eropa. Kaisar Wilhelm menjadikan Jerman sebagai raksasa ekonomi, militer, dan maritim di kawasan kontinental Eropa, sehingga dia harus berani membuat kebijakan Weltpolitik, yaitu, suatu kebijakan yang lebih ambisius dan agresif, dibandingkan kebijakan buatan Kanselir Bismarck. Kebijakan itu pada akhirnya memicu reaksi defensif lebih cepat dari negara lain, yang sebelumnya merasa terancam oleh kehadiran Jerman, sebagai kekuatan baru di Eropa kontinental, yaitu, Britania Raya. Selain itu, Britania Raya telah merancang skema lebih cepat untuk meruntuhkan Jerman melalui Perang Dunia Pertama. Tahun 1890, Jerman menolak memperbarui perjanjian reasuransi. Kaisar Wilhelm II menolak memperbarui perjanjian reasuransi setelah memecat Bismarck. Hal ini dipandang sebagai blunder dalam diplomasi. Kesalahan fatal ini pun membuat Jerman gagal mengisolasi Prancis, yang beraliansi dengan Kekaisaran Rusia setelahnya. Satu-satunya harapan aliansi Jerman adalah Austria-Hongaria. Pada tahun 1893, terbentuknya aliansi Prancis dengan Kekaisaran Rusia. Kebijakan agresif Kaisar Wilhelm II memicu penandatanganan perjanjian militer, yang dibangun sebagai kerjasama militer saling menguntungkan melawan Jerman, yang sudah diprediksi oleh Otto von Bismarck, yaitu, antara Kekaisaran Rusia dan Prancis. Hal ini dikarenakan kebodohan Kaisar Wilhelm II, yang enggan memperbarui perjanjian reasuransi dengan Kekaisaran Rusia. Padahal, Kekaisaran Rusia sudah menawarkan perpanjangan kontrak dengan Wilhelm II, yang dimungkinkan akan mengamankan Jerman di front timur. Tahun 1891, mengisolasi dengan ketat. Suatu kebijakan yang diterapkan oleh Britania Raya sejak hasil Kongres Wina, yang membangun era Pax Britannica, sebagai satu-satunya penguasa jalur maritim, dan berlangsung antara tahun 1860 sampai tahun 1904. Tahun 1902, Aliansi Britania Raya dan Jepang. Britania Raya dan Jepang menandatangani perjanjian, bahwa Jepang akan bersikap netral, untuk mengkonter adanya kemungkinan ancaman Kekaisaran Rusia terhadap India. Peristiwa ini menandai berakhirnya masa Splendid Isolation. Tahun 1904, Britania Raya beraliansi dengan Perancis.
Berkat hegemoni ekonomi, laut, dan kolonial, Britania Raya sejak lama tidak membutuhkan aliansi dengan negara-negara kekuatan besar di kawasan Eropa kontinental. Britania Raya sudah mandiri secara ekonomi dan militer, lantaran hegemoninya telah menggenggam seperempat dunia. Namun, kebijakan internasional Jerman, Weltpolitik, merupakan tantangan besar yang memaksa Britania Raya mencari dukungan internasional untuk mengukuhkan hegemoninya melalui perjanjian. Selanjutnya, setelah menyelesaikan perselisihan terkait koloni dalam insiden Fasoda, yang memperebutkan Mesir dan Sudan, keduanya setuju mengawali periode aliansi Britania Raya Prancis, untuk melawan agresi Jerman pada waktu mendatang. Konflik ini pun dikenal dengan istilah, Anglo-German Naval Arms Race, atau Perlombaan Armada Laut Britania Raya Jerman. Pada tahun 1905 sampai tahun 1906, krisis Maroko pertama. Saat mengunjungi Tangier, Maroko, Kaisar Wilhelm II menyatakan menentang kolonisasi Prancis di Maroko. Jerman kemudian mendesak kemerdekaan Maroko dari Prancis. Sementara itu, Britania Raya dan Italia mendukung dominasi Prancis di Maroko dan Tunisia. Tantangan Jerman ini memicu diadakannya konferensi Algeciras, yang didukung oleh Britania Raya. Jerman di dalam konferensi ini terisolasi, sedangkan Prancis mendapatkan dukungan penuh dari Britania Raya. Pandangan Jerman yang mengintervensi kemerdekaan Maroko, yang notabene koloni Prancis, inilah yang membuat Britania Raya, Kekaisaran Rusia, dan Amerika Serikat memandang Jerman sebagai ancaman yang berpotensi menaklukkan Eropa. Pada tahun 1907, Britania Raya dan Kekaisaran Rusia, akhirnya menyepakati untuk menyudahi konflik teritorial mereka di kawasan Balkan dan Asia Tengah, di bawah tekanan Prancis sebagai mediator. Perjanjian ini nantinya yang mengikat sempurna tiga kekuatan Eropa, untuk menjalin satu kekuatan sebagai Triple Entente, melawan Jerman dan Triple Alliance-nya. Pada tahun 1908, Bosnia-Herzegovina dianeksasi oleh Austria-Hongaria, dengan memanfaatkan situasi yang sulit di dalam negeri Kekaisaran Turki Ottoman, serta banyaknya wilayah protektoratnya yang melepaskan diri satu persatu dan memerdekakan diri sebagai negara otonom. Austria-Hongaria menganeksasi Bosnia-Herzegovina. Dikarenakan Jerman mendukung sekutunya, Kekaisaran Rusia terpaksa menyerah terhadap agresi Austria-Hongaria, serta tidak mau mengambil resiko, dengan mundur dari tantangan yang dilayangkan oleh Austria-Hongaria. Tahun 1911, terjadinya insiden Agadir di Maroko. Ini adalah krisis internasional kedua yang terjadi di Maroko. Dengan mengirim kapal perang ke pelabuhan Agadir di Maroko, Jerman telah memicu krisis diplomatik, meskipun pada akhirnya dibuat perjanjian diplomatik yang mengakhiri krisis tersebut. Namun, insiden Agadir ini telah menyulut konfrontasi antara Prancis dengan Jerman. Pada tahun 1912 sampai tahun 1913, terjadinya Perang Balkan I dan II. Dua perang Balkan berturut-turut yang melibatkan Turki Ottoman, Serbia, Yunani, Montenegro, dan Bulgaria, berakhir dengan Perjanjian Bukares tahun 1913. Perang itu menyebabkan pergeseran situasi di kawasan Balkan. Wilayah Turki Ottoman di Balkan pun semakin menyempit, sehingga disisihkan menjadi daerah kecil di sekitar Istanbul. Serbia dilebur sebagai negara utama bangsa Slavia di kawasan itu. Austria-Hongaria pun berkesimpulan, bahwa pilihannya hanyalah perang yang mampu mencegah Serbia, sebagai garda pemangku hak-hak rakyat Slavia, untuk memberontak melawan hegemoni Kekaisaran Habsburg dari Austria-Hongaria, yang mendapat dukungan penuh dari bangsa Slavia raksasa, Kekaisaran Rusia. Pada tahun 1914, terjadinya pembunuhan Pangeran Franz Ferdinand di Sarajevo. Pada tanggal 28 Juni tahun 1914, Adipati Agung Franz Ferdinand, pewaris tahta Kekaisaran Austria-Hongaria, dibunuh seorang nasionalis Bosnia Serbia, dari organisasi teroris nasionalis Serbia The Black Hand, bernama Gavrilo Princip.
Aksi yang dilakukan pemuda berusia 19 tahun ini berakibat fatal, hingga memicu perang global. Desain buatan Raja Edward ke-7 pun berjalan. Jalinan aliansi negara-negara superpower Eropa telah menjalankan fungsi komitmennya sebagai konsekuensi diplomatik, yang membawa insiden lokal ini menuju konflik global di Eropa dan dunia. Negara yang terlibat Perang Dunia Pertama. Secara garis besar, konflik Perang Dunia Pertama diikuti oleh negara-negara besar di Eropa, yang masuk dalam aliansi blok Triple Ensign dan Triple Alliance. Triple Ensign merupakan skema Britania Raya, untuk menghadapi kekuatan baru yang dibangun oleh Kaisar Wilhelm II dari Jerman, sehingga Britania Raya rela melepaskan gengsinya, dengan mengadakan penandatanganan Ensign atau ikatan non-aliansi, mengakhiri fase splendid isolation, karena ketakutan menghadapi geliat Jerman. Jerman saat itu semakin meraksasa di kawasan Eropa kontinental, dan mengancam kedudukannya sebagai penyangga, balance of power, serta hegemoni koloni dunia. Ensign dari Britania Raya dan Prancis, meskipun keduanya sempat bersitegang dalam insiden Fasoda, yang menjadi taktik diplomatis dengan memanfaatkan kemarahan Prancis. Hal ini dikarenakan wilayah Alsace-Lorraine dianeksasi ke dalam wilayah Kekaisaran Jerman, pasca Jerman Unification, atau penyatuan Konfederasi Jerman Utara dan Selatan, sebagai hasil perjanjian Frankfurt karena Prancis kalah perang dalam seri Perang Franco-Prusia 1871. Sementara itu, Ensign Britania Raya dengan Kekaisaran Rusia merupakan permainan cantik dari Britania Raya. Setelah mengetahui bahwa Kekaisaran Wilhelm II telah memecat sang arsitek diplomatik Jerman, Kanselir Otto von Bismarck, serta menolak memperbarui perjanjian reasuransi yang telah ditandatangani sebelumnya. Kaisar Wilhelm II juga menerapkan kebijakan Weltpolitik, yang semakin memicu aksi gerak cepat Britania Raya, untuk meruntuhkan berbagai kemungkinan terbangunnya koalisi negara besar Eropa manapun dengan Jerman. Kekaisaran Rusia memang sempat bersitegang dengan Britania Raya perihal Balkan, yaitu, ketika hendak membuka jalur Selat Dardanelles, yang mengancam kepentingan kolonial Britania Raya di wilayah Timur Tengah. Namun, akhirnya atas desakan Prancis dan berbagai pertimbangan lain, termasuk kedekatan Jerman dengan Austria-Hongaria yang menjadi musuh Kekaisaran Rusia, Kekaisaran Rusia menerima bergabung dengan Britania Raya. Triple Alliance, di sisi lain merupakan proses panjang aliansi yang berawal dari aliansi Holy Alliance, antara Kekaisaran Rusia, Prusia, dan Austria, yang ditandatangani di Paris pada tanggal 26 September tahun 1815, pasca jatuhnya Kekaisaran Prancis pertama atau berakhirnya Perang Napoleon. Baiklah, video kali ini, saya akhiri sampai di sini dulu ya. Sebelum pamit, saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, yang pastinya tidak akan kalah menariknya.